Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim, Maliki yaumiddin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wattabi'ina ila yaumiddin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى رسول الله صلى الله عليه وسلم شر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Jemaah yang Allah muliakan, kembali kita mensyarah matan Usul Sunnah yang ditulis atau dikarang oleh Al-Imam Ahli Sunnah wal Jamaah Imam Ahmad Ibn Hanbal rahimahumullah. Dan kita masih dalam pembahasan tentang ru'yah, yaitu melihat Nabi SAW menurut pandangan Ahlu Sunnah wal Jamaah. Kemarin kita sebutkan bahawasanya dalam masalah ini di kitab ini Imam Ahmad membahas dua hal besar. Hal pertama adalah apakah Allah Subhanahu wa taala bisa dilihat. Dan itu telah kita jelaskan dan cukup detail walaupun secara singkat di pertemuan sebelumnya, dan bisa disimak penjelasan sebelumnya di videonya. Dan hari ini kita masuk penjelasan kedua tentang ucapan Imam Ahmad rahimahullah, wa anna an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam qad ra'a rabbahu, dan bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah melihat Rabbnya. Ini yang akan kita bahas insyaallah di pertemuan singkat hari ini. Nah, ucapan Imam Ahmad ini hampir mirip dengan pernyataan imam dan sahabat yang mulia Abdullah ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma. Ketika beliau radhiyallahu anhu ditanya apakah Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah melihat Rabbnya, maka beliau radhiyallahu anhu menjawab, iya. Qad ra'a rabbahu, telah melihat Rabbnya. Nabi SAW telah melihat Rabbnya. Kalau kita lihat riwayat dari Imam Ahmad dan juga riwayat dari sahabat yang mulia ini Abdullah ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma, maka kita akan dapatkan kemiripan dari ucapan ini, yaitu ucapan sahabat dan ucapan seorang imam, yang mana kita akan dapatkan dalam ucapan Ibnu Abbas pernyataan bahwa Rasul melihat Allah. Rasul pernah melihat Allah, khususnya ini dalam masalah yang dipahami oleh para ulama dalam hal ini adalah masalah mi'rajnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau pernah mengucapkan Rasul pernah melihat Allah. Dan Imam Ahmad sebagaimana dalam matan ini bahwasanya Nabi SAW juga pernah melihat Allah. Dan ucapan Imam Ahmad ini ada dua sebenarnya di dalam ucapan beliau, yaitu beliau suatu ketika ditanya apakah beliau menjelaskan bahwasanya Nabi SAW melihat Rabbnya dengan mata hatinya. Ini ada ucapan kedua dari Imam Ahmad. Ucapan pertama beliau mengatakan Rasulullah melihat Allah. Ini ucapan pertama. Ini nanti kita akan pahami rumus atau kaidah Ahlussunnah di sini. Kemudian yang kedua adalah ucapan beliau mengatakan bahwa Rasulullah SAW melihat Allah dengan mata hatinya. Berarti ini ada dua ucapan. Nah, sehingga di sini terjadi perselisihan di kalangan para ulama tentang apakah Nabi SAW pernah tidak melihat Allah dengan mata kepala beliau. Dan ucapan dari Ibnu Abbas bagaimana yang dibawakan dalam matan ini itu mengisyaratkan, dipahami oleh sebagian para ulama, ya, bahwa ucapan wa anna Nabi sallallahu qara'a rabbahu sebagaimana yang tetap dalam hadis sahih, kan kata Imam Ahmad di matannya begitu, diriwayatkan oleh fulan dari Ibnu Abbas, oleh fulan dari Ibnu Abbas. Kebanyakan riwayat itu kata para ulama hadis itu adalah riwayat yang tidak sampai kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalaupun riwayat Ibnu Abbas yang menyatakan bahwa Allah pernah dilihat oleh Rasulullah, kalaupun riwayat ini sahih, itu adalah sampai hanya kepada Abdullah ibnu Abbas. Berarti hadisnya apa? Mauquf.
Hadis marfu sampai kepada Nabi, hadis mauquf itu tidak sampai kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kaidah dalam ilmu hadis, ketika berhadapan antara hadis mauquf yang hanya sampai kepada sahabat disandingkan dengan hadis marfu yang sampai kepada Nabi, mana yang diangkat? Hadis marfu yang sampai kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan kata Nabi SAW nanti beliau akan menyebutkan beliau tidak melihat Allah. Abdullah bin Abbas melihat Allah. Kata Abdullah bin Abbas, Rasulullah melihat Allah. Maka ketika mauquf dengan marfu dihadapkan, maka kita dahulukan marfu. Ini kaidah pertama. Kemudian kalau kita lihat ucapan Abdullah ibnu Abbas ketika di ucapan yang lainnya, ketika ditanya tentang firman Allah Subhanahu wa taala atau tentang apakah Rasulullah melihat Allah di dalam surah An-Najm di ayat 11 dan 13, di situ dijelaskan afatumarunahu ala ma yara, seingat saya. Kemudian walaqad ra'ahu nazlatan ukhra, apakah kalian bertengkar berselisih terhadap apa yang dilihat oleh Rasul? Sungguh Rasul sallallahu alaihi wasallam telah melihat Allah pada kesempatan yang lain. Berarti kan ada dua kali. Kata Abdullah ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma, wa qad ra'a rabbahu bi fuadihi marratain. Rasulullah telah melihat Allah dengan hatinya dua kali. Berarti di sini ada dua ucapan. Ucapan yang mengatakan dari Ibnu Abbas yang mengatakan bahwa Rasulullah pernah melihat Allah mutlak, dan ada ucapan yang muqayyad yang terikat dengan penjelasan bahwasanya Rasulullah pernah melihat Allah dua kali dengan apa? Dengan hati. Berarti kan mirip ini dengan ucapan Imam Ahmad rahimahullah. Imam Ahmad juga mengucapkan sebuah ucapan Allah pernah dilihat oleh Rasul. Dalam ucapan yang lain beliau mengatakan Rasulullah pernah melihat Allah dengan mata hati. Nah, dari ucapan dua ulama ini, seorang sahabat dan seorang imam, maka di sana ada perselisihan di kalangan para ulama apakah Rasulullah SAW pernah melihat Allah Subhanahu wa taala di dunia ini sebelum beliau wafat ataukah tidak dengan mata kepala beliau. Di sini insyaallah kita akan sebutkan ucapan-ucapan para ulama. Berkata Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah, wa kadzalika lam yunqal atau lam yankul ahadun bi isnadin sahih an Ibni Abbas annahu qala ra'a bi ainihi. Tidak ada seorang pun yang meriwayatkan dengan sanad yang sahih dari Ibnu Abbas dengan sanad yang sahih dari Ibnu Abbas bahwa beliau mengatakan Rasulullah melihat dengan mata kepala. Enggak ada. Riwayat yang sahih enggak ada. Bal tsabit anhu immal itlaq wa imma taqyid bil fuad. Tetapi yang sahih dari Ibnu Abbas, beliau memang mengucapkan bahwa Rasulullah pernah melihat Allah, tetapi secara global. Paham di sini ya? Dan ucapan yang kedua dari beliau adalah Rasulullah melihat Allah tapi dirinci, yaitu dengan mata apa? Mata hati, bukan dengan mata kepala. Ini kata Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah. Makanya tadi kata beliau, kalau kita lihat dari ucapan Syekhul Islam, tidak ada sanad yang sahih yang mengatakan bahwa Ibnu Abbas mengatakan Rasulullah melihat dengan mata, enggak ada. Maka yang sahih dari beliau adalah yang sahih itu riwayat dari Imam Muslim adalah Rasulullah, kata Ibnu Abbas, melihat dengan mata hatinya sebanyak dua kali. Itu ketika mentafsirkan surah An-Najm tadi. Dan ini juga dijelaskan oleh Imam Bukhari dalam bab tafsir di dalam sahih beliau, bab tafsir suratu An-Najm. Nah, jemaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, semakin menegaskan ini adalah hadis yang dikeluarkan oleh Al-Imam Muslim di dalam Kitabul Iman dari sahabat yang mulia Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu anhu. Beliau mengatakan, sa'altu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hal ra'aita rabbak? Kata Abu Dzar, aku pernah bertanya kepada Rasul, wahai Rasul, apakah engkau pernah melihat Rabbmu? Ini semakin menegaskan. Kata Nabi sallam, nurun anna arahu. Ada cahaya. Ini proses Mi'raj. Nurun, ada cahaya. Anna arahu. Anna ini artinya seperti kaifa. Nurun anna arahu. Ada cahaya yang begitu terang. Bagaimana mungkin aku bisa melihat? Perhatikan. Kita kalau matahari terik itu ya, kalau kita melihat ke atas
Sulit kan? Karena begitu terik. Dan begitu yang dilihat oleh Nabi SAW, tentunya permisalan untuk Allah jauh lebih mulia daripada itu. Kata Nabi, ada cahaya. Bagaimana mungkin aku bisa melihatnya? Cahaya di sini maksudnya adalah Allah menghijabi dirinya dengan cahaya, bukan Allah berbentuk cahaya. Karena di dalam hadis lain itu disebutkan, nanti kita akan bacakan hadis itu. Berarti hadis Abi Dzar menekankan bahwa Rasulullah pernah melihat Allah dengan mata kepala, tidak? Tidak. Nurun, ada cahaya yang dilihat. Berarti tidak sampai kepada zat Allah Jalla wa'ala. Hadis yang berikutnya adalah hadis yang diriwayatkan oleh seorang tabi'i bernama Masruq. Masruq ini adalah muridnya para sahabat. Di antara gurunya adalah Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu taala anha. Dia mengatakan, dia mengatakan, ya ummata, wahai ibunda, hal ra'a Muhammadun rabbahu? Apakah Muhammad pernah melihat Rabbnya? Maka kata Ummul Mukminin, laqad qaffa sya'ri bima qult. Ini adalah ucapan yang sungguh aneh pertanyaan ini, maksudnya begitu. Kemudian beliau mengatakan, aina anta min salas? Di mana engkau wahai Masruq? Dari 3 perkara. Man haddatsakunna faqad kadzab. Siapa yang berbicara kepadamu tentang 3 perkara ini, maka dia telah berdusta. Salah satunya adalah man haddatsa anna Muhammadan qad ra'a rabbahu faqad kadzab. Siapa yang memberitahumu bahwa Muhammad pernah melihat Allah, dia pendusta. Ini tegas dari Ummul Mukminin. Kita tidak lanjutkan dulu, kita keluar dulu dari hadis ini. Kalau kita perhatikan ucapan Ummul Mukminin yang mengatakan siapa yang memberitahukan kepadamu bahwa Rasulullah pernah melihat Allah, dia pendusta. Kemudian kita bawakan kepada ucapan Abdullah ibnu Abbas yang mengatakan bahwa Rasulullah pernah melihat Rabbnya. Kita artikan ucapan Ibnu Abbas ini dengan melihat dengan kepala, berarti seakan-akan Ummul Mukminin menuduh Ibnu Abbas berdusta. Apakah mungkin seperti itu? Tidak. Karena yang dipahami oleh Ummul Mukminin, dan beginilah konsep Ahlus Sunnah dalam memahami perselisihan pendapat di kalangan para sahabat. Konsep Ummul Mukminin di sini, kenapa dia mengatakan orang yang memberitahumu bahwa Muhammad pernah melihat Allah dengan Rabbnya adalah pendusta? Karena dia tahu Abdullah ibnu Abbas tidak mentafsirkan melihat dengan mata. Kalau dia tahu Abdullah ibnu Abbas melihat dengan mata, mungkin dia akan datangi dulu Abdullah ibnu Abbas, kemudian dia jelaskan. Ini yang pertama, tidak mungkin para sahabat saling serang menyerang dalam masalah akidah. Kemudian tidak sampai di situ hadisnya. Kemudian Ummul Mukminin Aisyah membacakan firman Allah dalam surah surah Yunus ya. Yang ketika kita membacakan la tudrikuhul absar wa huwa yudrikul absar. Surah Yunus ayat yang ke, ada yang ingat kemarin? Surah Al-An'am 103. Al-An'am 103. La tudrikuhul absar wa huwa yudrikul absar wa huwa latiful khabir. Ini fikihnya Aisyah. Beliau mengatakan tidak mungkin Muhammad melihat Rabbnya, karena memang belum terjadi hal itu. Dia membawakan firman Allah surah Al-An'am ayat 103, la tudrikuhul absar. Penglihatan mata manusia tidak bisa meliputi Allah. Wa huwa yudrikul absar, dan Allah meliputi semua pandangan hambanya. Ini dalil pertama. Kemudian beliau membawakan Ummul Mukminin dalil yang kedua, surah Asy-Syura ayat 51. Surat Asy-Syura ayat 51. Ini lebih jelas nih. Wa ma kana li basyarin an yukallimahullahu illa wahyan aw min wara'i hijab. Tidak mungkin manusia itu bisa berbicara dengan Allah kecuali melalui wahyu atau di balik hijab. Jelas di sini ya. Wahyu bisa tidak dilihat, berarti ketika hanya dalam masalah wahyu, bisa tidak orang yang menerima wahyu ini melihat Allah? Tidak. Wahyu ini kan dengan perantara. Kalau wara'il hijab, di belakang hijab, bisa tidak melihat? Tidak juga. Ada pembatas. Selama dia masih hidup, maka dia tidak bisa melihat Allah Subhanahu wa taala dengan mata kepalanya. Jadi di sini hadis pertama. Hadis selanjutnya juga dari Masruq dalam lafaz yang berbeda. Ketika beliau bertanya kepada Ummul Mukminin Aisyah, dalam lafaz berbeda disebutkan salasatun
Man takallama biwahidatin minhunna faqad a'zama 'ala Allahil firyah. Ini lebih tegas lagi. Kata Ummul Mukminin, ada 3 perkara yang siapapun mengucapkan salah satunya, maka dia adalah pendusta besar di hadapan Allah, mengataskan nama Allah. Kata Masruq, qultu mahun, apakah itu wahai Ummul Mukminin? Disebutkan oleh Aisyah radhiyallahu anha salah satunya, man za'ama anna Muhammadan qad ra'a rabbahu faqad a'zama 'ala Allahil firyah. Siapa yang telah mengatakan Muhammad melihat Rabbnya, maka dia telah berdusta besar atas nama Allah Subhanahu wa taala. Kata Masruq, tentunya mereka ketika berbicara begini wara'il hijab. Ummul Mukminin di belakang hijab pastinya. Tidak mungkin bertatap muka seperti kita. Kata Masruq, wa kuntu muttaqian. Awalnya aku nyandar, kata Masruq. Fajalastu, maka kemudian aku perbaiki dudukku dengan duduk yang lebih saksama. Fakultu, ya Ummul Mukminin, wahai Ummul Mukminin Aisyah, anzirini wala ta'jilini. Perlahan-lahan, jangan terburu-buru. Alam yakulillahi azza wa jal. Ini beliau berusaha untuk mencari penjelasan tentang ayat-ayat Allah. Bukankah Allah pernah berfirman, walaqad ra'ahu bil ufuqil mubin, dalam surah At-Takwir ayat 23. Bukankah Rasulullah itu, kata Allah, pernah melihat walaqad ra'ahu bil ufuqil mubin. Sungguh Muhammad telah melihatnya dalam keadaan nyata di ufuk. Ini Masruq berusaha untuk berdiskusi. Dan bukankah Allah juga mengatakan dalam surah An-Najm ayat 13, walaqad ra'ahu nazlatan ukhra. Bukankah Muhammad juga pernah melihat Rabbnya, dan sungguh Muhammad telah melihatnya di kesempatan yang lain. Ini menurut Masruq berarti ini bisa melihat, sementara Ummul Mukminin mengatakan tidak. Apa kata Aisyah? Ini perhatikan. Hadis inilah yang menjadi salah satu penengah dari perselisihan pendapat para ulama. Kata Aisyah, ana awwalu hadhil ummah sa'ala an dzalika Rasulullah. Aku adalah umat pertama yang bertanya tentang itu. Perhatikan, luar biasa. Aku adalah umat pertama yang bertanya tentang itu. Di sini ada, saya keluar dulu dari masalah kita. Di sini ada sebuah pengajaran dari Ummul Mukminin, adalah ketika kita berada di lingkungan kebaikan, harusnya kita dulu yang tersirami oleh kebaikan itu. Harusnya kita yang lebih. Rasulullah suaminya dan sekaligus guru terbaik, guru yang paling sahih. Dia tidak ingin mengambil menyiakan kesempatan ini, menyerahkan kebaikan kepada banyak orang. Mungkin kalau seandainya Aisyah bebas keluar rumah, mungkin dia akan lebih banyak meriwayatkan hadis daripada Abu Hurairah. Tapi karena dia perempuan, maka yang paling banyak meriwayatkan hadis dari para perempuan adalah Aisyah radhiyallahu anha. Kalau tidak salah beliau urutan kedua atau ketiga dari semua periwayat hadis. Di sini beliau mengatakan, akulah umat pertama yang bertanya. Jadi kalau kita berada di lingkungan kebaikan, sebaiknya kita yang pertama mendapatkan. Jangan persilahkan orang lain dulu, karena di situ tanggung jawab kita besar. Di situ tanggung jawab kita besar. Jangan dikira orang-orang yang ada di sekitar kita itu hanya sekedar mampir dan lalu lalang dalam kehidupan kita. Ketika mereka ada yang membawa hajat mereka, kita punya tapi kita tidak memberikan, Allah akan tanya. Di dalam sebuah hadis qudsi disebutkan, Allah mengatakan dalam hadis qudsi, wahai hambaku, aku lapar, kenapa kau tidak beri aku makan? Aku haus, kenapa engkau tidak beri aku minum? Aku sakit, kenapa engkau tidak jenguk? Maka hamba ini mengatakan, ya Allah, bagaimana mungkin engkau lapar? Bagaimana mungkin engkau haus? Bagaimana mungkin engkau sakit? Maka kata Allah Subhanahu wa taala, tidakkah engkau tahu hambaku pulan sakit, lapar? Hambaku pulan lapar, kenapa kau tidak beri makan? Hambaku pulan haus, kenapa kau tidak beri minum? Hambaku pulan sakit, kenapa kau tidak jenguk? Di sini menandakan bahwasanya siapapun yang ada dalam kehidupan kita, walaupun sesaat, mungkin dia membawa hajat atau membawa amanah yang kalau kita tidak bisa memberi, mungkin kita bisa mengambil. Kalau itu kita sia-siakan dalam kehidupan kita, maka hal itu akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya di sini beliau menegaskan, aku yang pertama kali bertanya. Maka apa jawaban Rasul? Kata Nabi SAW, innama huwa Jibril. Wahai Aisyah, yang aku lihat di ufuk itu Jibril.
Yang aku lihat di kali keduanya itu juga Jibril. Maka di sini menegaskan bahwa itu bukan Allah Subhanahu wa taala. Lam arahu ala suratihi allati khuliqa 'alaiha ghaira hatainil marratain. Aku tidak pernah melihat Jibril dalam rupa aslinya, dalam rupa malaikat kecuali 2 kali ini. Berarti 2 kali menurut Ibnu Abbas tadi kan dengan hati ya. Berarti jelas bukan Jibril maksud Ibnu Abbas. Tetapi kalaupun maksud Ibnu Abbas 2 kali tersebut adalah melihat dengan mata, maka otomatis dibawa kepada hadis ini, yaitu siapa? Jibril alaihi salam. Ra'aituhu habitan minas sama'i sadan idhama khalqihi ma bainas sama'i ilal ard. Aku lihat Jibril turun ke langit dunia membentangkan tubuhnya sehingga menutupi melebar selebar langit dan bumi. Faqalat, wahai Masruq, kata Ummul Mukminin, tidakkah engkau mendengar la tudrikuhul absar wa huwa yudrikul absar, ayat tadi. Wa ma kana li basharin ay yukallimahullahu illa wahyan aw min wara'i hijab, ayat tadi juga. Kan jelas. Kemudian kita kembali kepada hadis Abu Dzar tadi, nurun anna arah, yang aku lihat cahaya, enggak mungkin aku bisa melihat Allah. Hal ini diperkuatkan lagi oleh hadis Nabi SAW ya, yang berbunyi hijabuhun nur, hijabnya Allah itu cahaya. Lau kasyafa la ahraqa subhatu wajhihi mattaha ilaihi basaru min khalqi. Kalau Allah buka hijabnya, maka akan hancurlah alam semesta ini karena kemuliaan wajah Allah Subhanahu wa taala. Perhatikan, alam semesta akan hancur. Rasulullah alam semesta tidak. Alam semesta makhluk. Berarti Rasulullah pun kalau saat itu dibuka hijab Allah oleh Allah akan hancur. Maka di sini juga membantah ucapan sebagian kalangan sufi pengecualiannya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka tidak ada pengecualian kecuali yang dikecualikan oleh dalil. Maka ketika ada ucapan di sana ada orang yang mengatakan taklimullah li Musa, Allah berbicara itu untuk Musa. Paham ya? Musa kan apa namanya? Gelarnya kalimullah. Al-khullatu li Ibrahim. Khullah, cinta kasih yang besar itu untuk Ibrahim. Khalilullah, kan Ibrahim. Kemudian orang tasawuf ini, sufi ini mengatakan war ru'yah li Rasulillah, dan melihat secara langsung itu Rasulullah. Kita katakan bukan begitu. Tetapi kalimullah itu adalah untuk Musa dan Muhammad. Karena Rasulullah juga bicara sama Allah di Mi'raj. Kemudian khullah, Khalilullah itu untuk 2 orang juga, siapa? Ibrahim dan Muhammad SAW. Adapun ru'yah itu belum. Ru'yah itu belum sebagaimana diriwayatkan oleh hadis ini. Maka tegas di sini kita bawakan kaidah, ini kaidah ya. Tadi kita sebutkan kaidah pertama adalah yang mauquf ketika berhadapan dengan marfu, maka ambillah marfu, kemudian bawalah mauquf ini kepada marfu. Kemudian kaidah kedua setelah kita jelaskan secara singkat tadi adalah berarti ada 2 ucapan Ibnu Abbas dan Imam Ahmad, muqayyad dan taqyid, yang mutlak, yang umum, dan ucapan yang dijelaskan. Maka di sini kaidahnya adalah mutlak dibawa kepada muqayyad. Mutlak dibawa kepada muqayyad. Ini antum kalau belajar seperti ini, antum akan cepat bisa memahami. Dan inilah yang diajarkan kepada kita di majelis dan juga di kelas oleh guru-guru kita, karena kitabnya besar ya, kita para ulama itu, makanya semua itu ada kaidahnya. Makanya ketika ada orang belajar puluhan tahun mungkin ya, tetapi kemudian dia tidak, tanda kutip ya, tidak bisa seperti orang yang belajar 5 tahun, 6 tahun di pesantren atau di markas. Itu mungkin karena yang dia pelajari bukan kaidah. Sementara agama ini dibangun di atas kaidah. Kalau kita baca syarah udah melebar, bukunya banyak sekali, syarah fulan, tapi kaidahnya itu saja. Makanya ini penting dalam masalah agama. Makanya saran para asatidz, Ustaz Abdul Hakim yang pernah kita dengar, kemudian saran guru-guru yang lain, para ulama pula, adalah yang terpenting adalah ngaji kitab. Kenapa ngaji kitab? Karena di kitab itu para ulama menghadirkan kaidah. Adapun dalam untuk menyegarkan diri, yaitu tablik akbar, itu daurah untuk menyegarkan diri.
Tetapi kaidah itu ada pada kajian kitab. Maka kaidah yang kedua ini adalah yang mutlak dibawa kepada muqayyad. Yang muqayyad menghukumi yang mutlak. Maka ketika Ibnu Abbas mengatakan Nabi pernah melihat Rabbnya, kemudian ucapan beliau yang kedua, Nabi pernah melihat Rabbnya 2 kali dengan hatinya, berarti menandakan penglihatan yang dimaksud oleh Ibnu Abbas yang secara mutlak ini adalah melihat dengan hati yang sesuai ucapan secara muqayyad. Bisa di sini ya. Di sini kaidah penting di dalam kita mempelajari. Makanya kalau kita membaca, ini metode Ana sendiri ya, dan Ana bukan orang yang paling faqih dalam hal ini, adalah Ana ketika membaca sebuah bacaan dalam satu halaman itu Ana tandain di mana kaidahnya. Di mana kaidahnya? Di situ kaidah, di situ kita tandain, kita akan meringkas halaman-halaman sebelumnya atau halaman-halaman setelahnya sampai ketemu kaidah yang berikutnya. Dan itu penting. Ya, itu penting. Kaidah ini diambil oleh para ulama dari Al-Qur'an. Al-Qur'an itu semuanya kaidah. Contohnya ketika Allah Subhanahu wa taala mengatakan di dalam Al-Qur'an, "Dzalikal kitabul la raiba fihi hudan lil muttaqin." Al-Quran itu adalah kitab yang tidak ada keraguan di dalamnya, petunjuk bagi orang yang bertakwa. Berarti siapa yang ragu terhadap Al-Quran? Bukan orang bertakwa. Siapa yang tidak bisa mengambil petunjuk dari Al-Quran? Bukan orang bertakwa. Itu kaidah, jelas. Ihdinas siratal mustaqim. Tunjuki kepada kami jalan yang lurus. Kaidahnya apa? Seorang tidak mungkin berada di jalan yang lurus kecuali setelah diberikan hidayah oleh Allah. Paham di sini ya? Antum nanti kan Ramadan akan berinteraksi dengan ayat. Di situ setiap ayat ada kaidah-kaidahnya. Setiap ayat ada kaidah-kaidahnya. Apalagi ketika antum bahas tentang kisah nanti di dalam Al-Qur'an, yang paling banyak kisah Nabi Musa, diulang-ulang tuh. Ada lapas begini, ada lapas begini. Lapas yang berbeda itu sebenarnya saling menguatkan. Dan itulah kaidah yang disebutkan di dalam Al-Qur'an. Makanya ada Syekh Umar Al-Muqbil, hafizahullah, beliau punya kaidah namanya Qawaid Qur'aniyah. Sudah ada terjemahnya, kaidah-kaidah di dalam Al-Qur'an. Di situ beliau keluarkan kaidahnya. Nah, di sini menegaskan kepada kita berarti finalnya adalah Rasulullah pernah melihat Rabbnya tetapi dengan mata hati. Dengan mata hati. Bagaimana maksudnya dengan mata hati? Di situ kita akan jelaskan. Berarti melihat dengan mata kepala itu tidak pernah dilakukan oleh Rasulullah di dalam kehidupan dunia. Nah, apa ini maksud dengan mata hati? Yang dimaksudkan dengan mata hati adalah Rasulullah SAW melihat Rabbnya di dalam mimpi. Rasulullah SAW melihat Rabbnya di dalam mimpi. Hal ini kata Nabi SAW dalam hadis yang sahih, "Laqad ra'aitu Rabbi fi ahsani surah." Sesungguhnya aku pernah melihat Rabbku dalam rupa yang sebaik-baiknya. Lihat Rabbku dalam rupa sebaik-baiknya. Kemudian penjelasan seperti ini dijelaskan oleh para ulama, di antaranya adalah Syekhul Islam Ahmad bin Abdul Halim Ibnu Taimiyah. Ana kalau ngaji di tempat orang awam atau di luar majelis seperti kita ini, ana tidak bawa Syekhul Islam, tapi ana bawa Ahmad bin Abdul Halim. Karena nama seperti ini terkadang sensitif. Jadi kita harus punya strategi. Muhammad At-Tamimi, bukan Muhammad bin Abdul Wahab. Nah, bukan berarti kita takut ya, tapi memang dakwah harus ada strategi. Sampai akhirnya kita harus jelaskan nantinya. Nah, Syekhul Islam menjelaskan bahwasanya para ulama sepakat bahwasanya mimpinya para nabi adalah wahyu. Mimpinya Nabi adalah wahyu. Ketika Nabi melihat Rabbnya dalam keadaan seindah-indahnya, berarti apa? Wahyu itu. Nah, kemudian ada biasanya kelompok seperti ini siapa? Sufi lagi. Tasawuf. Mereka mengatakan, saya juga melihat Allah. Allah itu begini, 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 begini. Kemudian kalau kita lihat penjabarannya, oh keluar dari penjelasan akidah Ahlussunnah tentang Allah Subhanahu wa taala. Di antara mereka mengatakan Allah itu bulat, berarti nggak punya tangan lah. Kalau ibarat kita kan bulat kan seperti itu. Maka kita katakan, Syekhul Islam mengatakan di sini, iya, seorang itu akan melihat Allah itu dengan kadar akidahnya.
Kalau akidahnya sahih, maka dia akan melihat Allah dengan keadaan indah. Tapi kalau dia adalah akidahnya tidak benar atau akidahnya cacat, maka dia akan melihat Allah dalam keadaan buruk, dalam keadaan cacat. Maksudnya apa? Berarti itu bukan Allah. Rasulullah kenapa bisa melihat Allah dalam keadaan terbaik? Karena Rasulullah yang paling sahih akidahnya. Rasulullah yang paling sahih akidahnya. Dan ini sekaligus membantah bahwasanya sekelas Rasulullah saja tidak bisa melihat Allah di dunia dengan mata kepala, apalagi para wali yang disebutkan selain Nabi. Sebagian tokoh tasawuf mengatakan, kalau aku tidak melihat Allah sehari, maka aku orang munafik. Berarti otomatis dia memvonis dirinya apa? Memvonis dirinya enggak ini? Mempermalukan dirinya enggak nih? Kayak pawang yang kemarin itu. Ya, sampai disebutkan siapa yang juara balap? Ada yang ngikutin? Sampai ada itu di koran. Si fulan pemenangnya, Mbak Rara bintangnya. yang paham ya? Yang dukun itu. Nah, itu kan mempermalukan dirinya sendiri, ditampil gagal lagi. Sama ucapan tokoh tasawuf ini yang mengatakan, kalau aku tidak melihat Allah sehari saja, berarti aku orang munafik. Berarti ini kan mempermalukan dirinya. Apakah mungkin manusia melihat Allah? Enggak, berarti munafik. Orang munafik seperti ini. Maka a'zama 'alallahil firyah, telah berdusta atas nama Allah Subhanahu wa taala. Mungkin ada memang yang mengaku sebagai Allah. Dan itu adalah iblis. Maka di sini kita finalkan bahwasanya Rasulullah menurut pendapat Abdullah ibnu Abbas dan Imam Ahmad, Rasulullah pernah melihat Rabbnya, ucapan mutlak. Dan menurut mereka dalam ucapan yang lain adalah Rasulullah pernah melihat Rabbnya dengan mata hati. Berarti ucapan yang melihat secara mutlak itu ditafsirkan dengan mata hati. Ini final ya. Kemudian masalah selanjutnya kalau kita lanjutkan dalam masalah ru'yah ini adalah siapa saja sih yang bisa melihat Allah di mana? Hari kiamat. Ini pembahasan sebelumnya. Finalnya kan Allah bisa dilihat atau tidak? Bisa, kecuali di dunia. Kemarin kaidah dari Syekhul Islam apa? 2 syarat Allah itu bisa dilihat. Pertama adalah di akhirat. Syarat kedua adalah apa kemarin? Oleh orang beriman. Di sini kita akan jelas lebih detail lagi insyaallah taala. Di sini berkata para ulama, kalau tidak salah ini ucapan Ibnu Hajar Al-Asqalani. Beliau mengatakan as-sahih, yang paling sahih kata Ibnu Hajar, annal ladzi yarallaha azza wa jal ru'yatan na'im hum ahlul iman. Yang melihat Allah dengan kenikmatan pada hari kiamat itu adalah orang beriman faqat duna ghairihim. Selain mereka tidak. Ini finish pertama. Wa ammal kuffar fa innahum mahjubun. Adapun orang kafir terhalang. Ini keadaan kedua. Wa ammal munafiqun, gimana orang yang tengah-tengah? Tengah-tengah dalam masalah iman itu enggak baik. Kan pertengahan kan baik ya biasanya, tapi tengah-tengah dalam masalah iman enggak baik. Allah sebutkan tentang orang munafik, muzabzabina baina zalika la ilaha ula wa la ilaha ula. Orang munafik itu linglung, pelin-pelan, enggak ke sini, enggak ke situ. Maka ini adalah pertengahan yang tidak baik. Adapun orang munafik apakah bisa melihat atau tidak? Fa waqa'a khilafun baina ahli ilmi. Kata Ibnu Hajar, para ulama berselisih. Tapi kata beliau, walakinnal qaulur rajih annahum la yarunahu. Tapi pendapat yang paling rajih, orang munafik tidak bisa melihat Rabbnya. Kemudian Ibnu Hajar mengatakan, wala yalzamu min kaunihi yatajalla lil mu'minin wa man ma'ahum mimman udkhila nafsahu fihim anta ummahum ru'yah. Pertanyaannya gini nih, tadi kan orang kafir kan dihijabkan dari melihat Allah. Kemudian orang mukmin kan melihat Allah. Kemudian di antara munafik dan di antara mukmin dan kafir kan ada orang munafik. Ketika Allah menampakkan dirinya, ini pola pikir manusia ya. Kok bisa? Kan Allah itu kata hadis Nabi dalam penjelasan sebelumnya, pertemuan sebelumnya, bisa dilihat seperti dilihatnya rembulan. Kan jelas tuh. Kok bisa di waktu yang sama, di tempat yang sama, orang munafik
orang kafir tidak bisa melihat, orang munafik juga tidak bisa melihat, sementara orang mukmin bisa melihat. Kok bisa kan gitu? Masa sih saya di Batam, di sana ada yang di Jakarta, di sana yang di Pekanbaru. Masa di Pekanbaru tidak bisa melihat di bulan purnama yang tidak ada ditutup awan? Kan harusnya bisa melihat semua. Ini mungkin muncul pertanyaan. Maka di sini dijelaskan oleh Ibnu Hajar, tidak harus ketika orang mukmin bisa melihat Allah, yaitu di atas, Allah di atas. Tidak harus ketika mereka bisa melihat Allah, orang munafik bisa melihat. Tidak harus. Sebagaimana orang munafik itu ketika hari kiamat disuruh sujud tidak bisa sujud, sementara orang beriman bisa sujud. Kata membaca dalam surah Al-Qalam, seingat anak, ketika Allah Subhanahu wa taala mengatakan, yauma yud'auna ila sujudi fala yastati'un. Ketika hari mereka disuruh sujud, mereka enggak bisa. Disebutkan oleh para ulama, mereka enggak bisa, setiap kali mau sujud muter mereka. Muter itu seperti antum kayak rotan, antum lengkungkan, kan dia mental lagi tuh. Kayak ada gravitasi mau balik lagi. Seperti itulah orang munafik. Mereka tahu sujud di hari kiamat itu sangat penting. Tetapi wayud'auna ila sujudi fala yastati'un. Ketika disuruh sujud mereka enggak bisa. Mau sujud kebalik lagi, mau sujud kebalik lagi. Padahal ketika di dunia mereka disuruh sujud tapi enggak mau. Nah, di sinilah balasannya. Keadaan di akhirat itu berbeda semua. Padahal di akhirat kalau kita lihat penjelasan para ulama, kemampuan manusia di akhirat itu adalah lebih besar. Contohnya adalah mungkin kita tidak kuat berdiri 1 jam di tengah terik matahari, tapi matahari yang jauh saat ini, tapi di padang mahsyar kan matahari 1 mil, tetapi manusia bisa berdiri yang 1 harinya 50 alfasana, bisa berdiri kan. Kemudian kasus ru'yah, melihat, Nabi Musa bisa melihat dalam ayat, tidak bisa melihat karena kalau melihat apa, gunung meletus, dan Nabi Musa pun akhirnya apa, pingsan. Tapi Nabi Musa yang kuat ini fisiknya, tidak bisa melihat di dunia, tapi kalau di akhirat bisa tidak? Bisa, karena diberikan kekuatan lebih. Maka walaupun demikian umat al-Islam yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kekuatan lebih ini tidak bisa menjadikan orang munafik tadi bisa sujud. Makanya kata Nabi SAW ketika ada seorang sahabat yang menyiapkan air wudunya, memfasilitasi fasilitas salat Nabi SAW, kata Nabi SAW, sal, minta sesuatu padaku. Nabi SAW ingin balas budi orang ini. Apa kata sahabat ini? As'aluka murafaqataka fil jannah. Wahai Rasulullah, yang aku minta adalah aku ingin menemanimu di surga. Permintaan yang luar biasa. Kata Nabi SAW, sal, mintalah. Maksudnya minta yang lain. Ini Rasulullah enggak mampu. Maka sahabat ini mengatakan, wahai Rasulullah, aku minta agar aku bisa menemanimu di surga. Akhirnya Nabi SAW mengulang lagi dan jawaban sahabat itu juga sama. Kata Nabi SAW, a'inni ala nafsika bikasratis sujud. Kalau engkau ingin permintaan itu terwujud, bantulah aku untuk menolongmu. Bantulah aku untuk menolongmu. Berarti di sini apa? Asalnya seorang menolong dirinya sendiri. Bikasratis sujud, dengan banyak solat. Sujud di sini solat. Makanya tidak salah ketika solat itu dijadikan rukun Islam yang paling besar setelah 2 kalimat syahadat. Makanya kalau kita lihat, ingin mengetahui besarnya kadar salat, lihat kondisi seorang ketika wafat. Nabi SAW ketika sakaratul maut, yang sakaratul mautnya itu dikali lipatkan dibanding dengan sakaratul maut manusia biasa. Apa kata Nabi SAW? As-salah, as-salah, wa ma malakat aimanukum. Salat perhatikan, salat perhatikan. Kan menandakan begitu besarnya perkara salat. Tetapi ternyata orang munafik tetap tidak bisa sujud. Makanya dijadikanlah salat itu solusi, wasta'inu bis sabri was salah. Jadi finalnya adalah sebagaimana orang munafik tidak bisa sujud di akhirat, maka mereka juga tidak bisa melihat Allah di saat orang-orang beriman bisa melihat. Kemudian
kaidah, ini kaidah. Kita tutup poin yang tadi kita sebutkan. Kaidahnya adalah setiap muslim harus tahu bahwa dalam masalah akidah para sahabat tidak mungkin berselisih. Itu kaidah yang harus dipegang. Kalau kita lihat tadi Abdullah bin Abbas mengatakan Rasulullah bisa melihat Allah. Kemudian Ummul Mukminin mengatakan Rasulullah tidak melihat Allah. Berarti kan ada perselisih seakan-akan kan? Kaidahnya adalah ahlu sunnah bersepakat para sahabat tidak berselisih dalam masalah akidah. Kalau ada perselisihan menurut kita, berarti itu hanya sekedar menurut kita, bukan perselisihan yang sebenar-benarnya. Karena harus dibawa kepada pengumpulan ucapan mereka, kemudian lihat mana yang paling sahih, kemudian lihat ucapan sahabat yang lain. Sebagaimana ketika membahas tentang perselisihan mereka di luar, sebagian para ulama mengatakan Ali dan Muawiyah itu perselisihan politik. Perselisihan politik. Karena Muawiyah ingin jadi khalifah. Maka untuk membatasi hal ini Nabi jauh-jauh hari pernah mengatakan, "Idza dzukira ashabi fa'amsiku." Kalau disebutkan tentang perselisihan sahabatku, tahan diri. Tahan diri. Maka ini harus kita pegang, para sahabat tidak berselisih dalam masalah akidah. Kemudian kita bahas syubhat sedikit. Sebagian adalah syubhat pertemuan sebelumnya, sebagian adalah syubhat tentang masalah ini. Pertama adalah syubhat mereka adalah ketika mereka ahlul ahwa menolak bahwasanya Allah itu bisa dilihat. Syubhat mereka itu diringkas dalam beberapa perkara. Pertama, mereka berhujjah dengan firman Allah dalam surah Al-A'raf 143, lan tarani, tentang Musa kemarin. Wahai Musa, engkau tidak akan pernah melihatku. Kata mereka di sini Allah sebutkan tidak akan pernah. Maka jawabannya adalah tidak akan pernah di sini adalah tidak akan pernah selama engkau masih di dunia. Itu bantahan pertama kemarin kan. Bantahan kedua adalah apakah pantas sekelas Nabi minta sesuatu yang tidak mungkin? Kan enggak pantas. Berarti ini pasti akan mungkin walaupun tidak di dunia. Itu bantahan kedua. Bantahan ketiga, apakah mungkin Allah membiarkan Nabi Musa itu salah? Wahai Musa, jangan minta melihatku, itu permintaan yang salah. Kan harusnya kalau salah ditegur. Tapi apakah Allah tegur? Enggak. Tapi kata Allah, lihat ke sana, ke gunung. Berarti kalau gunung itu kokoh bisa enggak lihat? Bisa. Tapi gunungnya kokoh enggak kokoh. Berarti di dunia enggak bisa. Tapi di akhirat bisa. Syubhat kedua mereka adalah la tudrikuhul absar. Kemarin ada jelasin ini ya. La tudrikuhul absar. Mata itu tidak bisa meliputi Allah. Di sini kata para ulama, Allah sebut mata kita tidak bisa meliputi Allah. Bukan tidak bisa melihat. Meliputi itu adalah melihat semua sisi. Dalamnya tahu, ya. Isi hati manusia dia tahu, itu meliputi. Tapi kalau melihat kan cuma zahir saja. Allah menafikan meliputi, bukan menafikan melihat. Itu pernah kita sebutkan. Kemudian syubhat ketiga, dan ini yang baru, mereka berhujjah dengan konsekuensi dari pola pikir akal mereka, yaitu tentang karena mereka ada syubhat mentasbih, menyerupakan Allah. Mereka mengatakan kalau kita tetapkan Allah itu bisa dilihat, berarti kita menetapkan Allah itu butuh kepada sisi, jihah, dalam bahasa mereka itu jihah. Berarti jihah itu adalah makhluk, kan begitu. Sisi sebelah sini kan makhluk, sisi sebelah sana kan makhluk. Maka kata para ulama, mereka mengatakan pertama, lafaz jihah itu terlalu umum. Terlalu umum. Pertama adalah terlalu umum. Harusnya mereka lebih merincikan lagi. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dia tinggi, bukan berarti Allah Subhanahu wa taala butuh kepada tempat yang tinggi. Sama sekali tidak. Karena firman Allah dalam surah Asy-Syura, ini adalah dalil mutlak dalam memahami asma wa sifat. Dalam surah Asy-Syura ayat 11, laisa kamitslihi syai'. Tidak ada yang serupa dengan Allah. Jadi kalau kita mau naik ke atas, karena kita butuh untuk ke atas, itu kita makhluk. Tapi kalau Allah ke atas, bukan berarti Allah butuh posisi atas.
sebagaimana Allah turun di langit dunia di sepertiga malam terakhir, menandakan bahwasanya Allah memang tidak butuh posisi atas, tapi Allah ingin menempatkan dirinya di mana? Di atas. Apa salahnya seperti itu? Kemudian yang ketiga, di antara hujah mereka adalah mereka mengatakan bahwasanya okelah kita tetapkan Allah itu bisa dilihat, tapi dalam masalah melihat Allah di dunia kami berpendapat bahwasanya Nabi pernah melihat. Dalilnya adalah kami mengambil perselisihan para ulama, maksudnya sahabat. Maka jawaban Ahlus Sunnah di situ adalah kaedahnya jelas, muqayyad menjelaskan yang mutlak. Kemudian ketika sahabat menjelaskan secara umum, tidak pantas kita menjelaskan lebih rinci. Kaedahnya jelas seperti itu. Nanti baru kita bingkai di akhir penjelasan para ulama tentang hal ini. Kemudian banyak hujah-hujah yang lain, di antaranya adalah hujah-hujah yang kita sebutkan di pertemuan sebelumnya. Udah masuk ya? Oke, kita bingkai saja langsung ya. Akhir dari pertemuan ini adalah kita menetapkan beberapa hal. Pertama, menetapkan bahwasanya Allah bisa dilihat di akhirat. Allah bisa dilihat di akhirat dan itu oleh orang yang beriman. Adapun di dunia tidak ada seorang pun bisa melihat Allah. Walaupun Nabi Muhammad. Ini harus ditulis, walaupun Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan apakah Nabi SAW pernah melihat Allah? Jawabannya iya, tetapi dengan mata hati. Ini poin kedua. Dan apakah Rasulullah pernah melihat Allah? Iya, tetapi dengan mata hati, bukan dengan mata kepala. Kemudian masalah yang ketiga adalah bahwasanya perselisihan yang terjadi di kalangan para sahabat selamanya bukan masalah akidah. Selamanya bukan masalah akidah. Oke. Closingnya adalah Rasulullah menyuruh umatnya mengikuti para sahabat. Rasulullah menyuruh umatnya mengikuti para sahabat. Orang dikatakan mengikuti kalau dia bersikap seperti sikap orang yang dia ikuti. Kalau dia bersikap seperti sikap orang yang dia ikuti. Dan begitulah seharusnya kita dalam mengikuti para sahabat. Dan begitulah seharusnya kita dalam mengikuti para sahabat. Paham ya poin terakhir nih? Kalau kita betul mengikuti sahabat, ya jangan sahabat misalnya sahabat baru di lampu kuning, kita udah lampu hijau. Jangan. Mereka kuning ya kita kuning. Di belakang mereka. Orang namanya ngikut berarti di belakang. Makanya disebutkan keep haitsu waqafu. Berhentilah ketika mereka berhenti. Kufu haitsuma kufu. Tahan diri sebagaimana mereka nahan. Jangan komentar kalau mereka tidak komentar. Itu dikatakan mengikuti. Sebagaimana kita mengikuti arahan dokter, tidakkah kita mengikuti dokter dalam urusan agama, yaitu para sahabat ridwanullah alaihim ajmain, lulusan universitas terbaik dari guru terbaik, yaitu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga Allah Subhanahu wa taala berikan taufik kita dalam masalah ini untuk lebih memahami. Tetapi kalau kita lihat penjelasan sebagian para ulama adalah masalah apakah Rasulullah pernah melihat di dunia ataukah tidak. Sebagian mereka mengatakan masalah ini kita tidak usah terlalu menekankan. Tidak usah selalu menekankan. Dalam artian kita ajarkan yang benarnya begini, tapi ketika mereka berpendapat jangan ente ahli bid'ah, enggak. Jangan terlalu menekankan dalam masalah ini. Tapi masalah yang perlu ditekankan adalah Allah itu bisa dilihat. Itu saja. Poin yang pertama kemarin. Allah itu bisa dilihat. Siapa yang menyelisihi ini berarti dia ahlul bid'ah. Itu yang paling ditekankan oleh para ulama. Jadi kita harus lihat masalahnya adalah masalah usul.
Kan masalah yang paling penting bagi kita kan apakah Allah bisa dilihat atau tidak. Kan kita ingin melihat Allah. Adapun masalah tentang Rasul itu kan enggak ada sangkut pautnya sebenarnya sama apakah kita melihat Allah nanti atau tidak, karena ini hanya masalah Rasul. Tetapi tetap pendapat yang rajih kita perjuangkan. Tetap kita perjuangkan. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.